itu diselewengkan atau disalahpahami dan digunakan untuk menyerang kita sendiri ya agama Islam dan mengatakan bahwa Islam tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan dengan mengutip beberapa hal dari kitab suci kita. Katanya oh tuh nanti di sini ada saya sebutkan beberapa. Jadi secara simpelnya katanya mentang-mentang bagian kita nggak sama kayak bagian laki-laki berarti kita lebih rendah. Gitu-gitulah. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, apakah benar bahwa perempuan itu hingga sekarang ya yang ada Islam jaya sekarang, Islam di mana-mana sekarang jadi ini. Apakah benar Islam yang ternyata meletakkan manusia atau perempuan di wilayah subordinatnya, di wilayah subordinat laki-laki? Apakah benar? Atau kita sendiri yang meletakkan demikian? Gitu. Atau kita sendiri? Atau culture? Atau ada yang lain? Coba kita lihatlah ya potret perempuan pasca pra dan pasca Islam. Oke, coba kita lihat secara umum. Bisa di next day ke slide selanjutnya. Oke, perempuan. Oke. Iya, jadi sebelum kita masuk dulu ke tadi, kita lihat dulu pra-Islam itu bagaimana perempuan diperlakukan gitu. Gitu ya, bagaimana perempuan sebelum tidak ada Islam, gitu, sebelum Islam ada gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara sebelum Islam ada, kapan sebenarnya? Karena sesuatu yang ada di bumi itu ya Islam dulu kan, Nabi Adam adanya dulu kan. Nah, berarti di sini maksudnya adalah ketika ada kekosongan masa ya, kekosongan waktu antar nabi. Jadi dari Nabi Adam ke Nabi selanjutnya, habis itu dari Nabi Musa dan selanjutnya gitu kan. Kalau kita lihat memang secara sekilas dari beberapa literatur yang kita lihat ya Nabi itu dominan laki-laki. Oh berarti Islam itu memihak laki-laki dan perempuan itu tidak dianggap di sana. Gitu ya. Padahal mereka tidak melihat bahwa beberapa wanita-wanita mulia disebutkan khusus di dalam Al-Quran. Enggak dilihat itu. Itu dia. Salah Pak cara pandang. Nah, coba kita lihat bagaimana sih wajah perempuan di masa yang waktu itu tidak disentuh oleh Islam atau tidak tersentuh oleh Islam. Coba kita lihat. Ada dua bentuk ya, bentuk umum. Nah, di sini saya dapatkan bahwa tidak ada pengaruh agama di sini, tidak ada pengaruh Kristen, tidak ada pengaruh Hinduism, tidak ada pengaruh Jewish, gitu ya, tidak ada pengaruh Jewish. Begitu juga tidak ada pengaruh Islam. Bagaimana cara mentreatment perempuan? Semua itu diolah dengan culture, gitu. Kan kalau peradaban ya, kalau peradaban itu terbentuk dari ilmu, gitu kan ya. Nah, peradaban itu terbentuk dari ilmu. Nah, orang yang berilmu dia yang mampu membentuk peradaban. Nah, tapi zaman dahulu ketika juga sampai sekarang sih cara pandang manusia itu selalu melihat apa yang nampak di depan mata. Nah, jadi tanpa mengetahui bahwa dia itu perempuan itu berilmu atau tidak, tapi yang dilihat adalah dia lemah atau tidak. Dia lemah atau tidak. Nah, secara sekilas, secara nature manusia dikaruniakan kekuatan yang kurang dari laki-laki. Walaupun padahal ada laki-laki yang lebih lemah dari perempuan. Ada gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di Quran sendiri kasus Nabi Musa itu adalah orang yang kuat yang mampu mengangkat batu yang dia bisa angkat sendiri batu yang harus diangkat oleh 30 orang. Nah, gitu. Nah, tapi di dalam satu masa anaknya Nabi Syuaib perempuan juga bekerja pada saat itu. Dan dia juga bekerja mengambil air, yang berarti kekuatan perempuan pada waktu itu, dia adalah perempuan 2 orang, sama dengan kekuatan rata-rata laki-laki di sana. Nah, kan gitu, sama gitu. Tapi kita tidak, karena minimnya resources kita lihat secara kulit saja. Jadi kita bisa menjudge bahwa
perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Jadi laki-laki yang berhak harus begini. Jadi inilah yang terjadi pada masa itu. Perempuan adalah barang yang bisa diwarisi. Jadi perempuan dengan naturalnya yang menarik, gitu ya, menarik. Ini kaitannya dekat dengan psikologi. Mungkin kawan-kawan yang dari psikologi nanti bisa membantu. Perempuan itu diciptakan Allah secara natural menarik. Karena laki-laki adalah makhluk visual. Seandainya laki-laki bukan makhluk visual, wanita biasa aja. Ya kan? Nah, jadi semuanya itu Allah ciptakan itu saling. Gitu. Kenapa perempuan dibilang adalah makhluk yang menarik? Karena yang ngomong laki-laki gitu. Karena laki-laki adalah makhluk visual. Tapi perempuan apakah ngelihat gantengnya laki-laki? Tidak. Gitu dia. Jadi pada saat itu perempuan adalah barang yang diwarisi. Maksudnya kayak mana? Jika dia serendah apa ya? Istri ayahnya itu bisa diwarisi oleh anaknya. Nauzubillah. Serendah itu. Gitu ya. Serendah itulah posisi perempuan pada saat itu. Mereka tidak dianggap istri, tapi mereka itu barang, pemuas nafsu. Jadi ke sana. Karena apa? Karena ya menarik. Kan salah satu kenikmatan dunia adalah ya pemuas ya. Ada nafsu gitu kan, bisa menjadi tempat untuk memuaskan nafsu gitu. Jadi wanita kalau satu keluarga itu punya budak, maka budak itu juga bisa dikasihkan ke orang lain. Itu budak. Bahkan di sini kalau dia ada istri itu jika ayahnya meninggal, jika anaknya tertarik pada ibunya, maka bisa juga diwarisi. Nauzubillah. Sejelek itu. Coba bayangkan bagaimana kacaunya nasab. Bagaimana kacaunya nasab dengan percampuran seperti itu. Nah, dan tentunya ini hanya pada pada tempat-tempat tertentu ya, karena kalau di kerajaan gitu ya, kalau di kerajaan justru ini tidak terjadi gitu. Kerajaan Mesir ya Cleopatra tetap aja dikasih ilmu, disuruh belajar tetap. Jadi di situ kita lihat tepatnya berkebudayaan tidak akan memperlakukan wanita sebegitunya. Walaupun pada satu masa mereka juga memiliki abdi. Tapi laki-laki juga ada yang menjadi abdi. Yang bangun piramid itu juga laki-laki yang berkulit hitam. Gitu loh maksudnya. Nah, dari sana pasti ada perbedaan treatment antar laki-laki dan perempuan. Semuanya dipandang atau disebabkan karena perempuan ini lemah. Jadi yang berhak keluar itu adalah laki-laki. Gitu. Yang ditrain untuk perang adalah laki-laki. Gitu. Perempuan ngapain? Masak aja. Nah, gitu. Kenapa? Karena memang sukanya di situ. Gitu. Padahal kan nggak semuanya wanita suka masak. Gitu. Seperti saya. Saya sukanya jajan. Kita sambil santai aja ya. Ini kita membicarakan nature gitu. Jadi kita sendiri sampai sekarang ya, saya pernah menulis paper tentang perbedaan treatment antara perempuan dan laki-laki yang ternyata kita sendiri yang menjadikan anak laki-laki itu nggak boleh nangis. Kita sendiri yang mendidik perempuan itu nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa minta tolong. Apalagi if you have a beauty, you can use that. Gitu. Kamu bisa, itu namanya beauty privilege ya. Jadi kalau kemana-mana kalau misalnya kita cantik itu bisa diramahin gitu. Kalau bisa kita minta tolong nanti orang ramah. We have that in perempuan gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya yang membentuk karakter itu. Kita yang tidak mendidik laki-laki kita, anak laki-laki kita memiliki perasaan. Karena dari kecil kita sudah stop dirinya untuk menangis. Gitu. Nah, kamu jangan nangis, kamu laki-laki malu gitu. Anak kecil kalau dibilang begitu, terekam sampai besok. Kan gitu ya, sampai dia besar. Besok-besok dia kalau istrinya nangis, dia nggak ngerti. Kamu diam aja. Saya yang kamu tugasnya ngikut saya. Kan gitu ujung-ujungnya. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan sering mendengar Ibu Eli Risman dan Dr. Aisyah Dahlan, itu beliau sering ngomong tentang ini.
ternyata kita sendiri yang membentuk. Kita sendiri yang membentuk. Ya, regardless of the religion, culture itu kita yang bentuk. Gitu. Kita yang membentuk anak kita seperti apa. Kita yang membentuk kebudayaan atau masyarakat di masa depan. Perempuan harus menjadi seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Kita. Gitu. Perempuan itu warnanya harus yang manis-manis. Kayak Tosca, pink. Gitu dari kecil coba secara otomatis kita kalau ada babynya apa, laki apa perempuan, oke, laki, kita beliin biru, gitu kan. Kita sendiri yang melabelkan warna, sampai warna loh Dek ya, maksudnya kawan-kawan sekalian, sampai warna gitu. Nah, jadi kita sendiri yang memandang masyarakat kita, gitu, kita sendiri yang memandang bahwa jika ada perempuan yang agak rebel atau mandiri, kita sendiri yang memandang kok mandiri banget, gitu. Bahkan ada yang bilang perempuan jangan strong banget, nanti nggak dideketin, gitu. Nanti susah jodohnya. Itu masyarakat kita sendiri gitu. Atau laki-laki harus mapan karena perempuan tertarik pada materi, gitu katanya. Ya semuanya juga tertarik pada materi lah, gitu kan, semuanya juga. Perempuan itu harus cantik. Karena laki-laki itu makhluk visual, jadi do makeup, gitu loh. Why? Kan gitu kan, kita sendiri ya. Jadi regardless of the religion, we ourselves yang put the condition this way, create the condition this way, gitu. Oke, sudah kita bincang-bincang tentang tadi. Mari kita lihat ternyata bagaimana ya sudah perempuan ketika Islam datang, ya. Jadi di sini maksud yang di sini adalah ketika Islam datang, maksudnya ketika Nabi ada, dan itu stated di dalam Al-Quran, gitu ya. Yang pertama, wanita itu bukan barang warisan. Nah, jadi siapapun yang sudah dinikahi oleh ayah-ayah kamu, maka itu jadi ibumu. Nggak boleh kamu nikahi, gitu. Kecuali pada masa yang telah lampau. Itu langsung edit sama Al-Quran apa yang terjadi pada masa lalu. Fankihu manakaha wala tankihu, ya. Coba lihat, manakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Kalau kita lihat ya, teman-teman dalam Al-Quran ini amat penuh kasih sayang, gitu. Dia bilang nggak boleh, tapi yang udah lalu tuh udahlah, nggak apa-apa. Sekarang yang penting nih, gitu tuh. Jadi maaf itu ada. Maaf itu selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu, wanita itu bukan barang warisan. Jadi wanita bukan barang yang bisa diwarisi. Dia adalah human being. Gitu ya. Walaupun dulu orang juga menganggap dia human being, dikasih makan dan lain-lain, tapi perasaannya itu nggak dianggap. Dia bisa diwarisi. Kalau ayahnya dapat, anaknya dapat juga, gitu. Nauzubillah. Gitu. Tapi di sini perasaan manusia, perasaan dia sebagai manusia itu sudah mulai dianggap. Karena kan kita menganggap orang lain manusia itu kalau kita menganggap perasaannya. Kalau dia cuma makan, cuma duduk, cuma tinggal, ya pets, kucing juga tinggal dan juga makan juga kita urusin. Gitu. Nah, ketika kita menganggap penting perasaannya, maka itulah kita sedang memanusiakan manusia sebenarnya. Apa yang dia rasa. Nah, pada saat disinilah sudah mulai dianggap nih, perempuan, karena dianggap kan kalau kita dikasih ke orang gitu ya. Coba lihat di sini tuh kamu kawini wanita setelah dikawini. Kenapa kata-kata kawin gitu? Secara nature ya. Kalau orang Arab ada proverbnya, al-mar'atu kal khukh. Perempuan itu seperti buah peach. Kalau yang tahu buah peach, itu tuh kayak bulat, bijinya tuh satu, ya. Perempuan tuh cuma bisa mencintai atau menyukai satu orang, satu hal. Oke, ini nature. Allah create sedemikian rupa. Maka gitu, kita pasti punya hanya bisa mencintai satu laki-laki dalam satu waktu. Ya, bahkan anak kita, walaupun anak kita ada 5 atau ada 3, kita pasti ada satu yang paling kita cintai. Nah, jadi al-mar'ah kal khukh, dia bilang gitu ya. Tapi ar-rijal huwa karruman.
dia seperti buah delima. Buah delima bijinya berapa? Hitung sendiri. Nah, makanya di sini dibilang wanita itu mulai dihargai perasaannya ketika dia memang tidak dijadikan barang warisan yang diwarisi dari ayahnya ke anaknya lagi gitu. Karena kalau laki-laki otomatis ya dia bisa menyukai siapapun. Karena slot hati mereka itu sebanyak itu gitu. Tapi slot perempuan nggak sebanyak itu, cuma satu. Maka coba bayangkan kalau Anda sudah menikah dengan satu orang kemudian diwarisi ke orang lain, apa rasanya? Gitu loh. Nah, ini bagaimana Islam memandang penting perasaan wanita. Itu satu. Oke, jadi di sini Al-Quran stated that wanita adalah manusia. Dia bukan barang warisan. And then the next, apa lagi kata Al-Quran? Coba lihat. Nah, posisi perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Kalau tadi kan selalu treatmentnya itu beda. Ya walaupun ini kenyataannya di dalam masyarakat kita sekarang, karena kita masih dipengaruhi oleh culture ya, seakan-akan perempuan tuh lebih rendah dari laki-laki, haknya, kewajibannya lebih ringan daripada laki-laki. Dia perempuan, kita kasih yang ringan aja. Sering-sering digituin tuh. Ya enggak juga sih sebenarnya kalau kita juga mau ngambil alih semua yang ada pada laki-laki gitu, kayak laki-laki jadi tukang parkir, kita juga jadi tukang parkir gitu misalnya, atau laki-laki bawa beko, kita juga bawa beko, enggak gitu juga gitu maksudnya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dia menjelaskan gitu, Allah menjelaskan, Allah bilang bahwa mereka istimewa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu. Nggak bisa disamain, mereka memang completely different human being. Walaupun mereka sama-sama manusia, we can compare them apple to apple. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi mereka perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki. Coba lihat. Di sini dikutip satu fenomena yang ada di zaman jahiliyah, yaitu zaman itu ketika anaknya itu lahir perempuan, maka mereka marah. Kenapa? Karena menurut mereka jalur nasab itu tidak bisa diwarisi dengan perempuan. Jadi kalau anaknya itu perempuan, otomatis ya di situ putus nasabnya. Saya bin Abdurrahman, contoh bin Abdurrahman. Jadi keluarga Abdurrahman ini putus dia anak perempuan itu ketika dia nikah sama orang lain. Karena kalau dia melahirkan anak nanti, dia akan membawa nasab dari suaminya, bukan dari dia gitu. Nah, namun kenapa kita tidak berpikir kenapa kita tidak berpikir bahwa keturunan dari Rasulullah itu Fatimah, gitu ya. Keturunan dari Rasulullah itu Fatimah, anaknya Hasan Husain itu Fatimah, dan habaib yang dibanggakan sekarang, yang dihormati sekarang di satu dunia itu berasal dari Fatimah, perempuan loh, bukan anak laki-laki Rasulullah. Kenapa kita nggak mikir gitu? Gitu. Kenapa kita mikirnya itu kayak double standard? Kan Nabi juga manusia, gitu kan? Itu yang tidak kita pikirkan, tidak miss ya dari kita semua gitu. Nah, jadi di sini sampai sekarang sih kejadiannya itu ini ya, kalau anak laki-laki itu otomatis menjadi buah hati ibunya. Dan anak perempuan itu biasanya jadi ibu hati ayahnya gitu, selalu seperti itu. Di beberapa kisah Nabi juga, kalau yang lahir perempuan, kisah Maryam contohnya. Nah, kisah Maryam, ibunya itu berharap anaknya perempuan, anaknya laki-laki. Udah dicita-citain tuh mau jadi abdi di suatu masjid. Tiba-tiba lahirnya qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Kata Ibu Maryam, ya Allah, saya ngelahirin perempuan ya Allah. Gitu tuh ngeluhnya tuh. Gitu. Boleh, jadi di situ juga dibilang boleh ya perempuan ngeluh aja, nggak apa-apa. Udah dicontohin sama ibunya Maryam. Udah dicontohin juga oleh Maryam, nggak apa-apa ngeluh, tapi kemudian move on. Nah, gitu kan. Ya Allah, saya ngelahirin perempuan. Jadi memang perempuan ini sungguh penuh keterbatasan. Gitu ya, sungguh penuh keterbatasan. Kalau perempuan
Contohnya kalau perempuan nembak duluan, kalau dalam relationship misalnya, dibilang dipandang tuh aneh-aneh tuh, gitu. Jadi padahal nggak ada aturan dimanapun tentang siapa yang nembak duluan dalam relationship. Khadijah radhiyallahu anhu nembak Rasul duluan, gitu. Dia ta'yin, dan kemudian Rasul yang datang kemudian melamar secara resmi. Sampai ke situ gitu. Dan tidak padahal Islam sudah menunjukkan history yang cantik seperti itu, tapi tidak kita gunakan dengan baik-baik sebaiknya, gitu ya. Oke, jadi di sini sudah dilihat bahwa posisi perempuan tidak lebih rendah daripada laki-laki. Nah, next, coba lihat. Oke, di sini ada beberapa contoh sikap Nabi pada perempuan. Jadi nanti ke depan perempuan itu memiliki akan pembahasannya adalah tentang posisi perempuan di dalam dunia ini. Dia bisa menjadi anak perempuan, dia bisa menjadi saudari perempuan, dia bisa menjadi istri, dia juga bisa menjadi ibu, kan gitu ya. Maka coba kita lihat bagaimana, ini saya hanya quote satu-satu hadis atau satu-satu ini aja ya. Lebih ada lagi yang lain sebenarnya yang mendukung, cuma hanya saya sediakan cuma satu aja. Untuk menghadapi seorang ibu yang juga adalah perempuan, Rasul sengaja mengulang 3 kali. Siapa yang harus saya berbakti pertama kali ya Rasul? Kata seorang sahabat, ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, baru ayahmu. Ini sudah amat famous, ya, sudah amat famous. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, anak-anak kecil itu pasti lebih dengar ayahnya daripada ibunya. Kalau ibunya itu udah ngomel panjang lebar, biasa aja anaknya. Tapi kalau sekali ayahnya ngomong, ayahnya langsung. Jadi itu tuh sebenarnya ada refleksinya ya. Kenapa Rasul bilang ibumu? Karena memang kita sendiri sudah lupa. Ataupun mungkin ibu ini selalu membersamai kita dari kecil sampai kita besar. Ibu tuh selalu ada. Jadi itu kata-katanya udah kita anggap biasa aja, nggak kita dengar. Tapi kalau ayah kan selalu di luar, selalu kerja. Jadi sekali ngomong langsung kita oke. Nah, padahal yang harus selalu diperhatikan adalah dia yang selalu bersama kita, gitu ya. Tapi kita kebalik, kita selalu menghargai orang yang tidak ada, kita tidak menghargai orang yang selalu ada sama kita. Banyak pesan-pesan ini ya psikologi sebenarnya di sini. Oke, next, memuliakan istri. Ketika perempuan itu menjadi istri ya, mendapat posisi sebagai istri, maka apa yang harus kita lakukan adalah paling baiknya kalian adalah orang yang paling baik ke keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Kalau kita lihat ya potret-potret histori Rasulullah, bagaimana beliau melayani istrinya, luar biasa gitu ya. Di dalam kitab ada pernikahan ya, di dalam Ihya Ulumuddin itu Al-Ghazali, salah satu syarat untuk menikah adalah bukan syarat apa ya namanya, ada anjuran pernikahan. Kita udah tahu itu anjuran pernikahan, tapi ada juga mereka yang dilarang untuk menikah. Siapa mereka yang dilarang untuk menikah? Mereka yang tidak bisa memahami perempuan. Mereka tidak bisa memahami perempuan. Tapi saya mengartikannya itu memahami pasangan. Karena pemahaman itu ya saling memahami itu saling ya, nggak bisa juga perempuan aja yang harus dipahami gitu, tapi laki-laki juga harus. Nah, salah satunya itu adalah karena perempuan ini memiliki nature yang aneh. Dia rindu, dia kangen, tapi dia ngomel. Dia gitu tuh. Dia sayang, tapi dia ngomel, disuruh makan, diteleponin. Tapi nature laki-laki tidak seperti itu. Dan apakah perbedaan nature ini difasilitasi oleh difasilitasi oleh agama? Ternyata ada gitu. Kayak kisah kalau di Sahih Bukhari di bab ghirah, di bab cemburu, itu ada diceritakan secara gamblang. Ketika Siti Aisyah, Rasulullah SAW lagi nginep di salah satu istri yang lain. Hafsah apa kalau nggak salah. Nah, kemudian ada halaqah, para sahabat ngumpul di rumah itu.
Oh, lagi nginep di rumah Aisyah nih. Lagi nginep di rumah Aisyah, jadi dikirim makanan oleh Hafsah. Gitu. Sorry. Ketika dikirim makanan oleh Hafsah ke rumah Aisyah, itu tuh Aisyah merasa mengganggu ini tuh. Rasul itu punya aku sehari ini. Jadi coba jangan sampai ada ingatan tentang istri manapun datang. Apa yang terjadi? Dia ambil makanan itu, dia lempar di depan sahabat-sahabat yang lain. Saya melihat hadis itu sambil senyum gitu. Luar biasa. Perempuan tuh gini banget ya kalau cinta gitu kan. Perempuan tuh gini banget kalau cinta. Gak boleh orang lain juga ya. Gak boleh orang dinikmati oleh orang lain. Gak boleh gitu. Ini tuh punya saya. Dan itu yang terjadi pada masa itu. Coba bayangkan hal itu terjadi sekarang. Suami poligami nih. Dah, nggak usah poligami ya. Nggak usah poligami. Poligami itu berat pembahasannya. Suami lagi menerima tamu rame-rame di rumah. Ya, kita marah. Karena dari tadi dia sibuk terus. Kita banting tuh. Dapur, treng. Gimana kira-kira laki-laki sekarang menanggapinya? Berantem bener. Malu tahu gitu kan. Nggak tahu tuh ada tamu. Gitu kan, gitu ya. Ini Rasulullah loh. Rasulullah itu lagi di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat lagi pada ngumpul. Istrinya ngebanting makanan dari istri yang lain. Aduh. Para sahabat udah yang gitu. Kaget. Tapi Rasulullah dengan santainya, dengan senyum, tahu nggak bilangnya apa? Gharat ummukum. Ibu kalian tuh cemburu. Kan kata-kata istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin ya. Ummul Mukminin. Jadi itu ibu-ibu kalian gitu. Makanya di situ disebutkan gharat ummukum. Ibu kalian lagi cemburu tuh. Apa? Wow, gitu kan. Susah, ya benar tadi di komen saya lihat memang perempuan itu susah dimengerti, tapi bisa karena dia memang pengennya dimengerti aja sih, dimengerti aja. Lagi dia ngomel juga ini aja, saya di sini, saya mencintai kamu, saya di sini, saya nggak kemana-mana. Cukup dia tuh diem. Tapi kalau untuk mengharapkan perempuan untuk diem tidak ya, kayaknya nggak bisa ya. Kita masih banyak kuota kata-kata soalnya. Kota kata-kata kita lebih banyak. Nah, jadi cara memuliakan istri gitu. Ternyata kalau misalnya kita belum nikah ya, saya juga belum gitu ya. Kok kita lihat begini nih, kita lihat kata-kata hadis seperti ini, paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Itu kayaknya simpel banget. Tapi coba deh nikah dulu. Lihat. Jadi alhamdulillah walaupun kalau di umur-umur seperti ini ya, walaupun saya belum nikah, orang-orang di sekeliling kita kan sudah nikah tuh. Ya, adik kita, abang kita, teman-teman kita semua sudah nikah. Di situ baru kita menyadari bahwa baik kepada keluarga itu susahnya luar biasa. Baik kepada pasangan itu susahnya luar biasa. Gengsi itu entah kenapa sih ada itu gengsi. Ya, jadi itu dia ya. Jadi ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW bahwa perempuan itu harus dimuliakan. Baik dia sebagai ibu, walaupun dia sebagai istri, dia harus dimuliakan. Bukan berarti kamu bawa pulang, kamu kerja di luar, bawa pulang makanan, dia menganggap makanan harus ready di meja, ini harus bersih, rumah harus bersih, anak harus sudah mandi. No, nggak seperti itu, gitu ya. This is your job as a mom, misalnya. This is your job as a wife. Ngapain aja sih seharian? Saya di luar udah kelar nih, gitu semuanya pekerjaan. Kamu ngapain aja di rumah? Kok nggak beres-beres? Kok piring masih ada? Kok anak belum mandi masih ingus-ingusan gitu? Kok nasinya kelembekan? Kok sayur asemnya nggak asem? Oke, ternyata susah memahami pasangan gitu. Ternyata sedikit orang yang menghargai pasangan gitu. Susah loh memahami dan mempraktekkan hadis ini ternyata gitu. Oke, kita next ya. Next. Kita lihat bagaimana jika
Apa posisi lain perempuan? Ya sebagai anak perempuan gitu. Nah, ini juga kenapa ada hadis-hadis ini, karena ini lahir dari kondisi bagaimana mereka mentreatment anak perempuan pada saat itu. Kalau anak perempuan yang lahir, mereka nggak suka, marah gitu ya, nggak suka, marah. Padahal yang ngurusin mereka nanti waktu tua siapa? Perempuan, anak perempuan lah, kayak gitu kan. Coba fenomenanya sekarang. Kita dulu nggak suka anak perempuan, kita sayangnya sama anak laki, contoh. Nah, anak laki memang nanti kan nikah, ada menantu. Bisa kita jamin menantu itu baik sama kita? Bisa kita jamin. Orang lain, gitu ya. Nah, tapi kalau anak perempuan itu anak kita, gitu ya. Jadi baik-baiklah dengan anak perempuan dari sejak dia kecil. Jangan disepelin kalian anak laki itu. Sama, laki dan perempuan itu sama. Nah, jadi sampai ya Rasulullah SAW bilang sendiri, barang siapa yang menanggung nafkah 3 anak perempuan, lalu dia mendidik mereka, menikahkan mereka, baik kepada mereka, surga balasannya. Surga itu surga loh yang luasnya itu 7 kali langit, 7 kali bumi. Gitu. Surga dalamnya itu hanya sedikit, orang-orang yang sedikit. Surga loh, tempat tinggal para nabi. Bukan payung gitu kan. Kalau misalnya mudah gitu kayaknya mungkin ya payung cantik atau piring cantik hadiahnya, tapi ini surga loh. Gitu ya. Jadi begitu berharganya perempuan, begitu berharganya anak perempuan. Tapi ya memang ya perempuan, semua kenikmatan seperti surga pasti datang dengan ujian yang luar biasa. Mungkin karena itu anak perempuan ini kan agak susah dipahami ya, agak susah dijaga, apalagi zaman sekarang gitu ya. Ya tapi kan balasannya surga, kenapa enggak kan gitu. Oke, next apa? Nah, jangan dilupakan bahwa perempuan juga bisa menjadi saudari kita. Jadi tidak seorang pun umatku yang menanggung nafkah 3 anak perempuan atau 3 saudari adik. Ini ayat yang hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya yang menyebutkan tentang anak perempuan ya. Kalau di sini ada hadis dengan lafaz yang berbeda, ada tambahan di saudari perempuannya. Maka kalau di pembahasan perwalian dalam fikih gitu ya, ketika ayah kita sudah tidak ada, ayah kita sudah meninggal, maka otomatis perwalian anak perempuan itu jatuh kepada saudara laki-lakinya. Maka sebelum dia menikah, semua nafkahnya, semua jajannya, semua penjagaannya itu tanggung jawab saudara laki-lakinya. Walaupun saudara laki-laki itu lebih muda. Nah, ada nggak di culture kita seperti itu? Nggak ada. Kalau kita mendidik anak-anak itu sesuai dengan usianya. Kalau dia perempuan, kalau dia kakak, ya dia harus bertanggung jawab untuk adik-adiknya walaupun adiknya itu laki-laki. Ya, gitu ya. Ini yang salah. Padahal nanti kalau kakaknya kelewat strong, diomongin lagi. Gitu. Ada loh kasus di sini, kasus di dekat kita gitu. Kakak itu, saya sekarang 30, saya sekarang 36 tahun ini. Kakak itu usianya itu hampir mendekati 40 atau 41. Berapa kali gagal nikah? Karena dia bersama adiknya. Dia sedang mengurus adiknya laki-laki. Adiknya laki-laki dan dia tidak diterima oleh calon suaminya karena dia bersama adik laki-laki. Nampak enggak? Gitu. Karena beliau ini kawan saya ini perempuan, dia bertanggung jawab atas adiknya yang kecil, laki-laki. Nggak kecil banget, sudah usia dewasa. Tapi dia yang ngurusin. Dan itu menyebabkan dia tidak diterima oleh calon suami, beberapa kali gagal proses, karena dibilang, saya hanya menikahi kamu saja, saya nggak mau adik kamu dibawa-bawa ke keluarga kita. Nah, jadi kayak kebalik kan, yang bertanggung jawab jadinya siapa gitu. Nah itu dia, jadi wanita dimanapun posisinya, sebagai saudari perempuan kah, sebagai anak perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sudah diwasiatkan oleh Nabi untuk dimuliakan, untuk dijaga, untuk dimuliakan, saling menjaga. Gitu ya. Oke,
Coba kita lihat seterusnya ada tentang apa. Ini dia yang menjadikan kita berpikir, ada pikiran-pikiran seperti ini. Ternyata banyak statement-statement Al-Quran, statement-statement agama kita itu yang disalahpahami. Ayo kita lihat apa saja. Di sini hanya saya ini ya, contoh-contohnya ya. Contoh saja. Tentang penciptaan perempuan, bahwa perempuan itu berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, banyak. Perempuan ini kan dari tulang rusuk aja dia, bukan tulang punggung. Tapi lucunya gini, mereka nggak mau dibilang tulang rusuk, tapi ketika dalam satu waktu perempuan sendiri yang bilang, perempuan kan tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi dia pihaknya kemana nih? Kita sama-sama saling menyalahgunakan ya jadinya ya. Nggak perempuan, nggak laki. Itu kita yang penting semua statement itu menguntungkan kita gunakan. Zaman sekarang tuh gitu. Kalau menguntungkan kita gunakan. Kita sudah melupakan apa yang sumber asli. Gitu. Asal untung untuk kita ya kita gunakan. Nah, jadi ada hadis tentang penciptaan perempuan yang memang dipahami sebagai dan dijadikan dalil oleh beberapa kelompok masyarakat dan beberapa kelompok orang yang bilang bahwa perempuan ini memang dasarnya itu lemah, dasarnya itu bengkok, dasarnya itu susah dibilangin. Nah, gitu ya. Jadi pemahaman yang benar tuh gimana? Apakah dia tuh benar-benar bengkok gitu ya? Apakah benar-benar bengkok? Kan dibilang gini, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu ya adalah perempuan. Coba kamu meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu. Kalau misalnya dengan kasar ya patah gitu ya. Kalau kamu biarkan dia tetap bengkok ya dia bengkok. Maka nasihatilah para wanita. Terus kalau kalau kita dapat statement seperti ini tuh kayaknya perempuan aja yang jelek kan gitu. Kayaknya yang bikin masalah di dunia ini adalah perempuan. Padahal kan yang menciptakan masalah ya sama-sama. Tidak akan it takes two to tango. Lah, kayak gitu dibilang. Kalau kita membuat masalah itu perlu ada saling. Kalau gimana ya masalah perempuan itu salah satunya adalah dalam rumah tangga. Kalau istrinya nggak mau dibilangin, kalau suaminya nyerah ya cerai, gitu, kan gitu. Tapi kalau istrinya nggak mau dibilangin, suaminya sabar, itu istri nanti lama-lama denger, kan gitu. Jadi harus ada saling di sana, nggak cuma perempuan. Jadi bukan karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk bengkok, jasa perempuan emang bengkok, susah dibilangin, misalnya seperti itu kan. Jadi apa sebenarnya pemahaman dari tulang rusuk bengkok itu sendiri? Coba kita lihat next. Ternyata istilah dari tulang rusuk bengkok ini adalah istilah majazi. Ya, saya sepakat dengan ini. Jadi majazi dia itu kiasan ya, karena perbedaan sifat, karakter dan kecenderungan. Ini tuh nature, gitu. Jadi bukan berarti jelek. Rusuk kan bentuknya beda-beda. Ada yang paling bengkok katanya itu perempuan. Katanya gitu. Padahal karena perbedaan sifat, karakter, dan kecenderungan. Bahkan antara perempuan sendiri sifatnya juga banyak-banyak yang beda. Ada yang harus dibilangin berkali-kali. Ada yang harus dibentak dulu. Pura-pura marah. Bukan betul-betul marah, pura-pura marah. Baru dengar. Tapi ada yang cukup sekali. Ada yang udah dibentak, nangis. Ada. Jadi perbedaan karakter ini jangankan laki-laki dan perempuan. Sesama laki-laki dan sesama perempuan pun berbeda. Nah, yang kedua tidak memaksakan kehendak, gitu ya. Karena tadi dibilang kan kalau misalnya kita meluruskan rusuk yang bengkok, kalau dipaksain kan patah, gitu ya. Dan itu maksudnya tidak memaksakan kehendak, jadi pelan-pelan dan sikap tanpa mempertimbangkan karakter. Nah, laki-laki juga nggak suka kalau kita memaksakan kehendak. Kan gitu, nggak cuma perempuan, jadi itu sama. Nah, jadi ini sama ya, yang poin ketiga itu sama. Jika terjadi kesalahan maka akan berakibat fatal. Keduanya sama, nggak cuma perempuan. Kalau ada kesalahan maka berakibat fatal. Laki-laki juga. Gitu. Sebagaimana fatalnya meluruskan tulang yang bengkok. Jadi saya sependapat dengan, tapi di sini nanti kita open for discussion ya kawan-kawan sekalian. Kalau misalnya mungkin ada yang punya view yang berbeda, nggak apa-apa kita diskusikan di sini, kita ngobrol-ngobrol juga namanya. Ya,
Oke, next. Coba kita lihat lagi ayat tentang kesaksian perempuan. Nah, ini juga salah satu kesaksian, salah satu meters yang diperdebatkan. Ketika perempuan saksinya itu harus berdua. Tapi kalau laki-laki cukup satu. Gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kasus, diperlukan saksi 2 orang laki-laki, maka kalau satu yang ada cuma satu laki-laki available dan nggak ada laki-laki yang lain, kalau perempuan menjadi saksi harus berdua. Gitu. Jadi di situ dipandang oleh orang-orang bahwa lemahnya perempuan tuh di situ. Sampai saksinya itu nggak diterima kalau nggak berdua. Nah, kalau saya sih lihatnya di sini dari apa namanya nature. Kalau perempuan itu dia suka mendapat dukungan gitu. Iya nggak sih tadi dia seperti ini? Iya kan ya, tadi dia begini kan? Kita tuh suka gitu. Tapi kalau laki kan enggak. Kalau laki dia suka, tadi saya lihat dia seperti ini. Di sini, di sini, di sini. Kalau dia lihat, kamu lihat seperti ini? Ya, sudah. Memang nature-nya seperti itu. Tapi kalau perempuan, apakah kamu lihat dia seperti ini? Saya lihat dia. Iya kan? Iya kan tadi kita selalu mencari sokongan kalau kata. Jadi itu nature. Ya, ada pesan-pesan psikologis juga di sini itu Al-Baqarah. Coba next. Tentang kesaksian tentang perempuan. Jadi dia gini. Kenapa dibilang seperti itu? Kesaksian perempuan di mana pra-Islam tidak diperhitungkan. Bahkan dibilang angka 1 laki-laki itu dan 2 perempuan, maksudnya hendaknya dipahami secara benar sesuai dengan konteks. Yang pertama, perempuan itu cenderung pasif. Pasif itu kenapa? Culture tadi, pembentukan kita sendiri yang memaksakan kita ini lebih pasif, kadang lebih malu. Maksudnya pasif itu malu ya, kita jarang perempuan yang berani speak up. Alhamdulillah kalau sekarang itu perempuan-perempuan zaman sekarang itu suka speak up, suka mau menyuarakan pendapatnya, opininya kayak gitu. Tapi pasti ada sisi pemalunya. Pasti ada sisi pemalunya. Terus nanti kalau habis speak up di depan orang ramai, pasti dia nanti akan kembali dan bilang, bener kan yang aku bilang tadi? Kalau di kelas tuh sering gitu kan. Kemudian perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah perempuan mendapatkan kesempatan pendidikan itu yang sama, yang perdalamkan ilmu yang sama dengan laki-laki. Bahkan kalau kita di IAIN itu kalau saya lihat dalam satu kelas kelas kemarin unit 1 semester 1 satu unit itu yang laki-laki cuman 3. Sisanya 20, sisanya adalah perempuan. Jadi sekarang pun perempuan mulai merajai kancah pendidikan. Jadi banyakkan dalam satu kelas itu, dalam satu unit banyakkan perempuan daripada laki-lakinya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah karena perempuan itu kadang-kadang memiliki kondisi emosional yang berbeda dengan laki-laki. Ya, ini iya, yang dipengaruhi oleh hormon. Ya, kalau hormon kalau kita ngobrol tentang biologi seperti ini, kalau mau secara detail mungkin di sini ada listenernya juga ada laki-laki ya. Kalau kita ada termometer itu termometer suhu ya, termometer suhu yang ada desimalnya itu 2. Kalau kita tes nih, laki-laki dan perempuan, coba ada tes. Laki-laki itu stabil dia. Kalau dia 36, kalau 37, stabil dalam waktu yang sama suhu badannya. Dan itu dipengaruhi oleh hormon ya, testosteron. Tapi perempuan kondisi suhu badannya itu aja bisa begini gitu. Apalagi ketika dia mendekati waktu-waktu ovulasi. Ya, waktu ovulasi. Jadi memang secara nature kita sudah berbeda. Dan itu juga, dan ketika ovulasi ini kan yang lebih familiar kita dengar dengan kata istilah PMS ya. PMS, premenstrual syndrome, yang memang katanya perempuan jadi kayak singa pada saat itu. Nah, itu memang nature kita gitu. Jadi seandainya ya kita bisa saling memahami, laki-laki bisa memahami dan sesama perempuan bisa memahami ketika dia kok ngegas terus dari tadi, biasanya dia nggak gini, atau dia kok kayak sumbu pendek gitu kan, oh mungkin dia lagi ada masalah, atau dia memang lagi siklusnya. Nah, kayak gitu. Seandainya kita bisa pahami itu, aman dunia ini.
gitu ya. Intinya saling memahami. Yang next adalah ini ya kesaksian perempuan. Jadi kadang-kadang ada kondisi emosional yang tidak stabil katanya gitu ya. Nah, the next one is poligami gitu. Jadi ketika slot laki-laki itu punya 4 slot dalam pernikahan, sedangkan perempuan hanya punya 1, itu dipertanyakan. Jadinya Islam nggak adil gitu katanya. Kok laki-laki punya banyak, kita enggak gitu kan? Kita enggak. Jadi itu dibilang bahwa ya perempuan lebih rendah daripada laki-laki gitu pemahamannya. Sampai katanya nanti di surga kalau dia baik sama istrinya, di surga dia nanti akan dihadiahkan 70 bidadari gitu. 70 bidadari. Terus perempuan ditanya, "Loh, kalau perempuan gimana?" Sebenarnya perempuan nanya itu tuh bukan karena pengen juga, enggak gitu, tapi dia karena nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Terus perempuan dapat apa? Kan gitu ya. Masa 70 orang? Jadi seandainya pun, coba tanya sama diri masing-masing deh. Seandainya kamu dikasih 70 bidadara laki-laki, mau nggak? Enggak, kita mau suami kita itu aja. Kan? Nah, jadi sebenarnya semua hukum-hukum ini based on the nature kita sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi ini anggapan-anggapan misunderstanding yang memang sengaja disalahgunakan. Jadi laki-laki itu bisa 4. Jangan masuk, ada yang bahkan menjadikannya seperti jokes. Kamu masuk Islam? Iya, biar aku bisa kawin 4. Padahal ya ulama sendiri juga berselisih pendapat ya tentang poligami ini gitu. Ada ulama yang bilang ya syaratnya adil. Jadi kalau manusia ini kan nggak ada yang bisa adil. Jadi sebenarnya poligami itu nggak boleh. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang keadilan itu tidak hanya ketika beristri lebih dari 1, tapi ketika istri 1 pun Anda harus adil, saudara. Gitu. Ya, ketika Anda beristri 1 pun kamu harus adil. Nah, kayak mana adilnya? Ya kalau istrinya 1, dia pulang kerja nggak dibantu istrinya, yang masih ditengok ini tuh HP, dia mau me time sendiri, atau dia masih sibuk kerja aja, istrinya adil nggak? Adil nggak? Atau dia fokus membantu keuangan keluarganya aja, istrinya cuma dikasih makan sama dikasih baju itu pun sesekali, dasteran mulu istrinya nggak diliatin, makeup istrinya, skincare istrinya nggak dibeliin, adil nggak? Jadi ternyata adil itu nggak perlu harus banyak gitu, nggak perlu harus tunggu punya istri lebih dari 1 harus kita adil, nggak juga. Tapi ketika istri kita 1 pun ini kita adil nggak sama dia sebenarnya. Tuh ya. Next, coba kita lihat next adalah perempuan berpolitik ya. Jadi kalau dulu-dulu perempuan itu dilarang berpolitik. Tapi sekarang insya Allah kita sudah melihat banyak ya anggota-anggota legislatif itu semuanya perempuan. Banyak pemimpin-pemimpin nggak cuman di Asia, tapi di dunia ya menjadi pemimpinnya itu adalah perempuan kayak gitu. Nah, tapi banyak juga yang bilang kalau kamu Islam kamu nggak bisa menjadi pemimpin. Kasus terjadi adalah 5 tahun yang lalu ketika saya mulai nulis tesis itu waktu masih ada di Aceh. Salah satu gubernur, bukan gubernur, salah satu wali kotanya adalah perempuan di Banda Aceh. Itu ketika dia mau maju, Ibu Eliza namanya, itu semua ulama, enggak semua, beberapa ulama itu menentang, katanya kepemimpinan wanita itu tidak layak menjadi pemimpin, rusak nanti dunia, gitu, rusak nanti wilayahnya kalau perempuan menjadi pemimpin, seperti itulah. Ya, jadi maka orang-orang di luar akan melihat bahwa ketika kamu Islam, kamu tidak bisa menjadi pemimpin perempuan. Kamu perempuan dan kamu Muslim, kamu nggak bisa menjadi pemimpin karena pasti akan ditolak oleh laki-laki pada agama kamu. Gitu kan? Dan pembahasan ini ternyata apakah? Ini pembahasannya panjang ya tentang perempuan dan politik ini, panjang banget. Nah, ternyata dia juga bukan dari agama. Buktinya bagaimana? Banyak kok raja-raja dulu itu sultanah dulu juga perempuan gitu, perempuan juga. Nah ya, coba kita lihat next.
contoh-contohnya. Kalau kita lihat cuman itu adalah dari negara-negara Asia, tidak. Di slide selanjutnya ada saya berikan beberapa contoh pemimpin-pemimpin dunia yang perempuan. Dan bagusnya lagi semenjak tahun berapa hak politik perempuan itu sudah mulai diperjuangkan, tidak hanya di Asia tapi juga melalui dunia ya. Kuota perempuan 30% itu harus dipenuhi. Nah, jadi menjadi caleg itu tuh perempuan memang ada kuota sendiri. Nah, jadi itu sebenarnya sudah kesempatan-kesempatan yang harus yang sudah disediakan oleh negara gitu ya. Nah, walaupun di situ ternyata waktu saya tanya kepada beberapa pemimpin partai, waktu saya wawancara ke PAN gitu ya, saya tanya, jadi kuota 30% ini untuk perempuan terpenuhi nggak Pak? Gitu kan, terpenuhi nggak Pak? Enggak, katanya. Ya, jadi sebenarnya bukan bukan negara atau agama yang tidak menyediakan porsi. Lah kita sendiri yang memilih gitu ya, kita sendiri yang memilih untuk tidak ke sana. Kita sendiri yang memilih karena kita nggak suka kadang. Saya nggak suka politik. Ada dua hal yang paling saya tidak mengerti di dunia ini. Pertama sepak bola, kedua politik. Itu nggak pernah saya bisa pahami. Jadi, tapi ada orang yang memang pro ke politik walaupun dia perempuan, gitu. Nah, jadi berbeda ya. Jadi ini fenomena yang terjadi sampai saat ini, sampai pemilu kemarin kita bisa cek, walaupun kota untuk caleg untuk perempuan itu 30%, nggak penuh 30% itu. Nah, jadi sebenarnya perempuan sendiri ya nggak mau ke sana, ya. Nah, jadi inilah contoh-contohnya. Ada beberapa sultanah yang memang perempuan, namanya Sultanah Radiyah ketika kekuasaan Daulat Bani Abbasiyah. Dek Putri, ini sampai jam berapa, Dek? Jangan nanti terlalu panjang ngobrolnya. Masih ada waktu ya. Ini sedikit lagi. Oke ya. Ini masih sedikit lagi ya. Slide-nya juga. Ada namanya Syajaratul Dur dari Mesir, yaitu ketika dinasti Ayyubiyah. Ada namanya Malikah Asma dan Malikah Arwah di Yaman. Nah, yang satu lagi nih yang amat membanggakan, orang Indonesia nih. Tapi waktu itu Aceh udah jadi bagian Indonesia belum ya? Ini para sultanah Aceh. 4 periode perempuan semua gitu. Dan tidak dipungkiri ketika kalau kita baca sejarah juga menarik sekali loh bagaimana Sultanah Safiyatuddin ini ketika beliau menggantikan suaminya. Jadi ceritanya suaminya adalah raja sebelumnya. Suaminya meninggal, beliau naik tahta. Gitu. Ketika beliau naik, itu ulama ribut. Hah, perempuan yang menjadi sultanah kita. Waduh, hancur ini Aceh. Banyak ceritanya begitu kan. Sampai dari sinilah lahir buku-buku seperti kitab tafsir pertama di Indonesia yang komplit yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, dari sinilah karena sengaja Sultanah Safiyatuddin ini minta kepada Abdul Rauf As-Singkili untuk menuliskan satu buku yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kalau perempuan menjadi pemimpin. Gitu. Jadi ada 2 ditulis bukunya. Satu Mir'atut Thullab yang memang betul-betul di situ tidak menghalangi atau tidak melarang perempuan menjadi pemimpin, dan satu lagi ada tafsir namanya Terjemahan Mustafid. Satu-satunya tafsir komplit dan satu-satunya tafsir pertama kalinya ya, tafsir pertama di Indonesia, dan itu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dan hurufnya itu huruf Jawi. Nah, dan luar biasa ternyata pertentangan pada saat itu lumayan. Sampai ulama-ulama yang kontra tentang posisi kepemimpinan perempuan di dalam Islam itu melaporkan kepada ulama yang ada di Mekah.
Iya, jadi kan pada saat makanya pada saat Sultanah terakhir di Kamalat Syah, ini datang utusan dari Mekah yang mengatakan bahwa pemimpin itu, raja itu nggak boleh perempuan. Turun jadinya. Nah, itu fenomenanya. Ya, makanya dibilang dengan fakta-fakta sejarah ini, makanya lah dibilang bahwa Islam itu tidak memihak perempuan, Islam itu dibatasi, Islam itu tidak boleh memimpin, gitu-gitu, ya, dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Oke, next, coba. Ya, equality dalam Al-Quran. Jadi tadi di depan kita juga sudah ngobrol bahwa Al-Quran sendiri bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Apa saja? Ini contoh-contoh sedikit. Contoh sedikit yang pertama, laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan beramal yang sama. Jika Anda beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi pahala itu sama. Kalau laki-laki buat A dan perempuan juga buat A, maka keduanya akan mendapatkan pahala A. Ya, kalau masalah niat kan lain ya, beda-beda ya. Nah, jadi kesempatan beramal yang sama. Orang-orang yang beriman, jika berbuat amal saleh, laki-laki dan perempuan, maka keduanya mendapatkan kebaikan yang sama. Next adalah memiliki, masih sama ya, masih sama. Yang kedua adalah ilmu yang sama. Jadi kesempatan untuk menuntut ilmu yang sama. Jadi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bukan cuman kepada muslim rajulin. Nah, itu ala kulli muslimin. Kita juga muslim. Nah, tapi ada yang salah paham terhadap statement ini. Makanya dibilang bahasa Arab itu adalah bahasa yang amat seksis. Seksis itu masalah dia amat berpihak kepada gender. Jadi ada laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi ala kulli muslimin di situ dipahami sebagai muslim saja, laki-laki saja. Padahal artinya di sini kalau misalnya kita lihat ma'anal hadis, kitab-kitab syarah hadis, ala kulli muslim maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian next, peran yang sama pada dalam keluarga. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di sini katanya saling. Jadinya ya, jadinya jatuhnya tuh kesaling. Nanti mungkin dalam kitab ada pernikahan juga ada yang seperti ini, gitu ya. Tidak hanya kita yang menjadi perempuan yang menjadi libas untuk laki-laki, pakaian laki-laki, tapi juga laki-laki menjadi libas untuk perempuan. Kesalingan harus ada di sana, ya. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa bagaimana Islam memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Kesempatan ilmu dan amal, ilmu dan amal sama. Apalagi yang kita minta kalau misalnya udah kesempatan ilmu dan amal sama. Nah, kan gitu ya. Oke, next. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi itu hanya cuplikan-cuplikan dari ngobrol-ngobrol kita siang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari ngobrol-ngobrol ini, ngobrol ringan. Dan mari kita sama-sama berdiskusi ya. Saya juga perlu, pasti yang tadi pemaparan tadi penuh kekurangan, dan juga saya harap dari kawan-kawan yang hadir di sini untuk menambahkan. Nah, kalau bertanya nanti bisa banyak yang lebih ahli di sini ya, banyak yang jawab. Ada Putri, ada Yekti, ada Mila, ada Putih. Mereka lebih ahli kalau untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, jadi saya harapkan tambahan-tambahan dari rekan-rekan sekalian di sini. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Jazakillahu Karini atas penyampaian materinya. Sekarang mari kita lanjut untuk sesi sharing, tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar atau bisa juga raise hand. Jadi nanti bisa kita ini hidupkan audio dan videonya untuk bertanya langsung kepada pemateri. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan sambil kita menunggu. Ini ada pertanyaan titipan dari seseorang lah gitu. Nah, beliau ini bertanya,
apa respon Kakak mengenai gerakan lepas hijab yang sekarang lagi dibumingkan? Dan bagaimana pendapat Kakak tentang hijab itu adalah sebuah pilihan karena katanya sekarang itu eranya freedom of kebebasan perempuan, freedom of liberty of women ya. Ya, kira-kira gitu deh, Kak. Iya. Terima kasih ya titipan pertanyaannya. Sebenarnya saya amat mengharap untuk tidak ada tanya di antara kita. Tapi itu sebenarnya isu menarik loh. Kalau dibilang itu a voice out about the freedom of woman, katanya ya. Jadi ya perempuan berhak untuk melepas hijabnya karena pengen free, seperti terlihat free gitu ya. Kalau sejauh ini yang saya lihat bahwa segala isu feminisme, segala isu liberalisme itu tergantung bagaimana kita pandang. Semua statementnya. Kalau mereka memandang bahwa free adalah free yourself, that means you have to lepas your hijab, kan? That means free, because you are kungkungin. Kalau kamu mengkungkung diri kamu dengan menutup diri kamu. Tapi justru saya lebih pro kepada yang mengatakan bahwa ya, I'm free, then I can choose who can see my body. I'm free. I'm not freeing myself from hijab, that hijab is covering something in my body, itu namanya kita mengkung diri sendiri. No, I don't see like that. Tapi yang saya lihat adalah when we choose to cover ourselves, we choose who can see our part of body. Jadi itu lebih free dong. Kita yang mengontrol mereka untuk melihat bagian mana yang diizinkan untuk dilihat. Kalau saya lebih ke sana. Kembali lagi, ada patriarki dalam kehidupan ya. Ketika kita salah meletakkan, ada syariat, ada humanity namanya ya. Beberapa orang meletakkan humanity itu di atas syariat. Maka ketika dia meletakkan humanity itu di atas syariat, maka ayah tidak bisa memukul anaknya yang 7 tahun belum sholat. Kenapa? Nggak bisa itu akan jadi kayak abuse, ya. Jadi abuse. Tapi kalau syariat ditaruh di atas, it's okay. Mukul juga ada caranya dalam Islam. Enggak sembarangan mukul dia belum sholat, dia enggak tahu arti sholat, dia enggak tahu cara sholat, kita bilang kamu 7 tahun, kamu belum sholat, kita pukul. Tuh, enggak. Tapi diajarin dulu, diajak dulu, dibiasain dulu, kan gitu. Bahkan untuk area pemukulannya juga sudah diajarin, udah dibilang di bagian mana yang bisa dipukul. Nggak boleh pukul area wajah, nggak boleh pukul area tulang, tapi pilihlah bagian yang berdaging. Kenapa? Supaya tidak sakit dan pukulan itu menjadi tadrib, menjadi pendidikan. Nah, maka walaupun sebenarnya memukul itu bukan solusi pertama gitu ya, bukan solusi pertama untuk mendidik. Jadi kamu harus dididik, jadi pakai rotan. Enggak seperti itu. Ajari dulu dia, ajak dulu dia baik-baik, gitu loh. Nah, maka saya melihat semua fenomena di dunia ini adalah dengan bagaimana kita meletakkan patriarki itu, susunan itu. Di mana kita taruh humanity, di mana kita taruh syariat. Kita taruh syariat di atas. Kalau kita taruh syariat di atas, maka kita nggak akan ribut tentang poligami. Bukan poligaminya yang kita ribut, tapi pelaku poligaminya yang tidak adil, itu yang kita ributkan. Gitu. Nah, tapi sekarang itu kan terbalik. Kalau dia sudah poligami, nanti dia diancam, dia dibilang tidak menghargai hak wanita. Padahal mungkin wanitanya redo loh. Ya, wanitanya itu bahagia. Anak yang lahir itu solih-solih. Yang ribut orang. Yang ribut orang lain. Nah, jadi seperti itu. Karena ada syariatnya.
Kecuali kalau tidak ada syariatnya. Salah satu syariat kan hijab ya. Nah, kenapa kita want to free ourselves dan we want others to enjoy the pleasure of our body? Memang iya. Kalau misalnya kita buka beberapa orang ketika dia tidak berhijab dia lebih cantik. Banyak yang bilang begitu. Kenapa rambut itu bisa diapa-apain? Ya, bisa diapa-apain. Tapi justru ketika kita bilang you say you want to free yourself, then you allow others to enjoy the beauty of yourself. Wow. Ya kalau mau ya terserah, berarti dia suka gitu kan. Nah, itu jadi nanti kenanya ke syariat. Jadi kenanya ke syariat. Kenanya ke syariat. Iya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau ditanya tentang cara pandang, ya cara pandangnya seperti itu. Kita lihat patriarki dulu, kita taruh syariat di atas segalanya. Allah di atas segalanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, baru orang gitu. Ya. Itu dia kayaknya. Nah, mudah-mudahan nyambung nih jawabannya. Enggak, udah oke kok Kak. Sampai Kak Putih aja bilang Masya Allah mantap Kak. It is my freedom to choose who can see my body by covering it with hijab. Kata Kak Masya Putih. Allah. Oh iya baru kelihatan. Kelihatan chatnya. Oke. Hai Putih. Kak Yekti juga mau nanya nih Kak, apa boleh nanya tapi off kamera karena sambil nidurin bocah. Boleh banget. Boleh Boleh, banget. tinggal tulis di kolom chat Kak Yekti. Ngobrol juga boleh kok Yekti. Ahlan. Insya Allah dalam nggak ketemu. Sambil nunggu Kak Yekti nih Kak, ada lagi nih pertanyaan titipan. Ini pertanyaan titipannya dari Putri Silaturahmi. Enggak, bukan. Bener ada titipan. Iya. Jadi kan sekarang ini lagi ngetren banget, bukan ngetren sih, memang yang lagi ini di Indonesia tuh kayak orang-orang feminis ini mulai mencoba berusaha untuk menggabungkan istilah feminisme dengan Islam. Nah, padahal itu kan dua titik yang berbeda ya, maksudnya dua kutub yang berbeda. Feminisme ini tentang ideologi yang based on sekularisme, tapi yang satu lagi Islam kan adalah adil. Nah, itu gimana Kak untuk men-tackle down-nya? Kadang suka yang tahu ini kan kita emosi jiwa. Gitu. Iya. Jadi bahkan saya pernah mengikuti satu webinar ya. Di sana bahkan dibilang ketika para feminis Barat, ya kita bilang feminis Barat ya karena memang dari sana awalnya, yang kemudian diadopsi pemikiran mereka dengan kita. Jadi banyaklah perempuan-perempuan yang merasa sakit hati, tersakiti, tidak mendapat haknya, gitu ya, dibatasi. Jadi mereka masuk feminis. Bahkan yang LGBT masuk feminis, gitu kan, supaya haknya disuarakan dan dipertahankan. Nah, jadi mereka bilang Islam ini tidak pro kepada perempuan, kan gitu ya, kepada perempuan. Tapi ketika di webinar itu saya melihat, saya mendapatkan satu statement dari pembicara yang mengatakan bahwa kata siapa Islam itu tidak mempertimbangkan perempuan. Bahkan kalau kita mau lihat, kita mau kulik lebih lanjut, Al-Quran bisa dijadikan buku feminis. Amat pro perempuan. Kalau dia bilang, saya lupa siapa pembicaranya, tapi luar biasa. Jadi dia bilang, kalau saya bilang seperti ini mungkin orang akan marah. Tapi coba kita lihat lagi. Tapi dari cuplikan-cuplikan tadi kan jelas kita dibela. Jelas kita dibela gitu kan. Maka di sini yang perlu adalah bagaimana cara pandang kita sebenarnya. Maka basis itu perlu. Jadi basis itu maksudnya Allah itu satu, apa kata Allah itu betul. Nah, itu basis dulu. Maka ketika yang dalam Al-Quran itu benar, jangan disalahgunakan dengan interpretasi ya. Al-Quran itu hak, kalimatul hak, tapi banyak interpretasinya yang berbeda-beda. Nah, kalau tafsir banyak yang diselewengkan, itu banyak. Tapi bukan berarti jika tafsir diselewengkan, kemudian yang salah itu Al-Quran. Nah, jadi gitu. Maka kita betulkan dulu
base kita yang bilang seperti apa, dan view cara pandang kita dulu, point of view kita dari mana, baru kemudian kita tanggapi semua fenomena yang terjadi gitu. Nggak bisa juga kita bilang kita tolak feminis gini. Enggak, karena satu sisi mereka ada yang mereka perjuangkan tanpa kita harus menutup mata. Ya, makanya kita tanya dulu, apa feminis ini? Kita harus tahu dulu ketika kita mau ngomong feminis, apa itu term feminis, apa itu right, woman right yang mereka perjuangkan itu apa? Kenapa? Kita pelajari itu dulu. Maka sebenarnya kita di sini sebagai manusia kita dididik untuk calm down. Dididik untuk calm down, tidak sumbu pendek dan tidak asal nyamber. Gitu ya. Itu yang saya lihat menghadapi fenomena yang banyak yang lucu-lucu ya, fenomena di Indonesia khususnya, karena kita Indonesia ini negara yang amat menerima perbedaan, luar biasa gitu ya. Nggak apa-apa, nggak disekat di sini di Indonesia ini, mau apapun pemikiran datang, ahlan wa sahlan, gitu kan. Nah, tapi kita sebagai kaum intelektual bisa dibilang seperti itu, karena kita berpendidikan dan kita generasi mudanya, gitu kan. Bagaimana caranya kita menghadapi fenomena-fenomena gitu, kita nggak ngikut, gitu, nggak langsung ujuk-ujuk ngikut, ujuk-ujuk kita marah, ujuk-ujuk kita membela yang ini padahal salah, kita nggak tahu sebenarnya apa itu. Nah, tapi kita pengen, karena secara nature sih manusia itu diciptakan secara berkelompok, kita kan makhluk sosial, kita suka rame-ramean, kemana yang rame kita pergi ke situ gitu. Dan memang ada satu proverb Arab, khalif tu'raf, kayak gitu dibilang, kamu mau terkenal, jadilah orang lain, jadilah berbeda dari yang lain, maka kamu akan terkenal. Dan zaman sekarang kan kayak dunia sudah hampir akhir ya. Kita suka publicity, kita suka famous ya. Bahkan zaman dulu yang kita kalau mau curhat di buku diary diam-diam, kita sedih diam-diam, kita kunci buku diary itu. Sekarang diary mah di mana-mana, Facebook, saya sedih hari ini. Jadi aku sedih banget. Jadi kita suka publicity seperti itu zaman sekarang, ya beda. Itu saling berkembang aja. Jadi selama insya Allah ya, selama base kita benar, pemikiran kita benar, dan cara pandang kita selamat, segala fenomena-fenomena aneh itu biasa aja. Gitu insya Allah ya. Jadi gimana caranya, kalau tadi pertanyaannya Putri itu gimana caranya kita memandang itu, nggak apa-apa, kita pelajari aja. Kita pelajari, kalau perlu memang dia sudah mengenai, maksudnya orang-orang terdekat kita atau kita sendiri, ya kita edukasikan apa itu. Ya, iya. Karena mungkin dia nggak tahu, makanya dia ngikut. Namanya kalau orang lagi promosi barang nih ya, mereka kan lagi promosi barang tuh. Yang dikasih tahu yang baik-baiknya aja. Gratis 1. Kalau beli 5. Nggak dibilang beli 5-nya. Jadi promosi barang itu yang bagus-bagus dulu yang dikeluarkan. Mereka nggak tahu belakangnya gimana. Iya, betul. Bahayanya gimana mereka nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting kan ngumpul-ngumpul dulu. Ngumpul-ngumpul dulu buat komunitas. Heboh di Facebook, ada grupnya, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nanti gathering per berapa bulan sekali. Gitu kan. Itu dia. Oke nih, sampai kata Kamila, Masya Allah, tidak sumbu pendek, tidak asal nyambar. Jadi bagaimana kita menyikapinya tuh, kita nggak boleh sumbu pendek, nggak boleh asal nyambar. Yang penting gimana kita terus memperbaiki diri, mendalami ilmu. Ya. Ilmu, benar, ilmu dulu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya belum penting nih. Suara boleh nggak? Boleh dong. Terima kasih Kak Putri, Kak Rini, senang banget Sama-sama. bisa refresh lagi. Iya, mau nanya tadi terkait bukan budaya, kayak salah satu cara dari peninggalan pra-Islam itu adalah perempuan jadi kurang partisipatif ya, kurang bisa bersuara itu dibanding laki-laki. Nah, beberapa waktu yang lalu di kampus itu ada tamu
ada tamu dari suatu sekolah, dan sekolahnya itu banyaknya perempuan. Terus kan ada kadep lah, ya pimpinan saya pas nanya ini ya, pas coba berinteraksi dengan kelas atau student dari kelas itu, dari sekolah itu, nggak ada yang jawab. Katanya, iya karena kami Islami, jadi kami tidak berinteraksi dengan guru lawan jenis gitu. Itu sekelas kayak gitu semua. Nah, apakah seperti itu juga termasuk, apakah bisa dikatakan Islami atau bagaimana gitu? Jadi kayak kalau lihat dari penjelasan Karini tadi menunjukkan bahwa sekarang perempuan di Islam boleh bersuara, boleh untuk mengungkapkan pendapat. Tapi ternyata masih banyak kayak institusi pendidikan atau mungkin ya yang lain-lain itu menganggap bahwa suara perempuan itu belum layak untuk diperlihatkan di jenis kelamin yang lain gitu. Sekalipun itu adalah suatu institusi lah, dari institusi formal begitu. Gimana Kak? Bulet ya? Paham, tapi dipahami ini maksudnya apa. Fenomena-fenomena yang tadi Yakti sebutkan itu amat gampang ditemukan di pesantren biasanya, ya, di pesantren gitu, atau di lingkungan-lingkungan yang memang homo ya, maksudnya yang homogenik gitu, yang cuman satu gender saja, misalnya Islam sister only gitu kan, sister only. Jadi ketika ada laki-laki dia akan yang enggak apa namanya, enggak open. Iya, culture kita yang membentuk seperti itu. Karena saya tidak sepakat ketika dibilang bahwa yang harus malu itu perempuan aja. Enggak. Laki-laki pun. Laki-laki pun. Bagaimana didikan malu untuk laki-laki? Kita bisa lihat di kisahnya Nabi Musa ketika jalan sama sama anak-anak Nabi Syuaib. Gitu. Waktu anak-anak Nabi Syuaib mengundang Musa karena sudah menolong mereka ke rumahnya, Nabi Musa malu untuk berjalan sama-sama, gitu ya. Jadi cara anak-anak perempuan ini menghampiri Nabi Musa pun, kata-kata dalam Al-Quran itu istihya bistihyain, gitu. Dia berjalan malu-malu ke arah Musa, bilang, wahai pemuda, ayah saya mengundang kamu karena sudah menolong kami. Dengan malu loh. Dalam satu tafsir dibilang sampai nutup mukanya gitu. Tapi nggak malu bilang, cuman malu karena nanti terlihat. Nah, misalnya, seperti itu. Lalu apakah malu itu hanya dididik perempuan saja yang harus malu sehingga tidak bisa ngomong? Tidak. Nabi Musa mencontohkan itu. Gimana? Seandainya Nabi Musa tidak pemalu, maka dia akan, yang namanya juga kita mau pergi ke rumah orang, pasti orang itu yang di depan kan, harusnya nunjukin jalan. Ya, tapi enggak. Tapi Nabi Musa mintanya, saya jalan di depan, kamu di belakang, supaya saya tidak bisa melihat kamu. Dia juga malu kalau melihat, gitu. Dan dia juga menghargai malunya perempuan itu dengan memposisikan dia, kamu di belakang aja. Jadi nanti kalau misalnya saya harus belok kanan, lempar batu ke kanan, lempar batu ke kiri. Oh, oke. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pendidikan malu itu sendiri nggak cuma untuk laki-laki, tapi nggak cuma untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Hanya saja sepertinya ada yang salah, misunderstanding tentang malu ini, gitu. Saya sendiri juga besar di pesantren yang memang dipisahkan total laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan enggak jauh-jauh ya, kita satu tempat tapi dipisahin jauh. Tapi karena padahal saya pribadi ada abang dan ada adik, dua-duanya laki-laki. Dan saya ada ayah, ada ibu gitu kan. Padahal saya dibesarkan di kondisi yang memang banyak laki-lakinya. Tapi ketika saya masuk pesantren dan diposisikan saya nggak pernah melihat laki-laki, malu kalau harus ke depan ngantar kain, laundry, banyak laki-lakinya. Itu pelan-pelan. Otomatis. Tapi waktu itu nggak diajarin yang memang harus malu, nggak boleh kelihatan, nggak boleh ngomong, nggak. Jadi memang
hal itu terbentuk secara otomatis ketika kita jarang bersentuhan dengan mereka. Nah, satu kali lagi saya pernah lihat ketika di Azhar, ya kampus laki-laki dan perempuan itu jauh banget, ya. Jadi mungkin kalau kita mahasiswa Indonesia kan sudah biasa ya kita mix dengan mahasiswa laki-laki karena kita juga satu kekeluargaan itu banyak gitu kan campur. Tapi kalau di kampus waktu itu kami di kelas kipas angin rusak. Yang masuk teknisi laki-laki. Ketika teknisi ini masuk, semuanya perempuan itu malu-malu. Saya juga nggak tahu, padahal teknisinya nggak ngeliat mereka. Teknisinya itu ngeliat kipas angin loh. Tapi dia tuh bisa malu-malu. Aduh, gimana? Nggak berani ngomong. Diam semuanya. Jadi otomatis hal-hal seperti itu. Ketika kita memang sudah tidak ada bersentuhan dengan lawan jenis, ya, memang sudah tidak terbiasa, ditambah lagi dengan mungkin ajaran yang bilang kamu nggak boleh ngomong banyak-banyak kalau di depan orang, udah malu, udah diam aja, ditambah lagi seperti itu, maka itu memperkeruh suasana. Maka kalau yang saya lihat dengan fenomena institusi resmi ya, bahkan institusi pendidikan, kalau yang kita lihat ada misunderstanding seperti itu yang menyalahartikan kata malu. Jadi kalau perempuan itu ya nggak usah banyak-banyak lah di depan gitu, malu jangan, gitu. Nggak usah tanya gitu ya, nggak usah tanya. Tapi untuk pembahasan malu ini sendiri sebenarnya kan sudah dicontohkan juga oleh Rasul. Ketika Rasul menjelaskan hal-hal yang teramat kewanitaan, Rasul malu untuk menjawab. Sampai akhirnya mewakilkan jawaban itu kepada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Atau bisa jadi ketika kunjungan itu, ketika ditanya nggak ada yang jawab, dari pihak sekolah sendiri bilang, oh mereka malu mungkin kan Islamik. Itu mungkin adalah pembelaan terhadap anak-anaknya yang tidak aktif. Itu biasa. So, daripada kan maksudnya kan kadang orang tamu itu udah datang ya, udah ngobrol, jelasin panjang lebar, nggak ada tanggapan misalnya gitu kan. Seakan-akan tuh kayak dicueki, tidak dihormati. Jadi pihak dari pendidikannya langsung bilang, oh mereka ini malu orangnya. Biasalah di Islamic institution begini. Itu biasa terjadi guru-guru. Jadi mungkin itu hanya alasan, bukan misunderstanding yang mereka ajarkan. Mudah-mudahan ya kita husnuzonnya seperti itu. Mudah-mudahan. Gitu kali ya. Ya, Ustazah. Indah banget ya kehidupan pesantren ya. Indah. Tapi nggak tahu kenapa walaupun maksudnya udah dipisah begitu malu-malu juga kan, tapi ya pengen ngelirik juga gitu. Nature kan namanya ya kita. Kalau sengaja gitu rajin-rajin nganter laundry ke depan biar ketemu, biar bisa ngelihat orang main basket contoh. Ya itu nature. Itu nature, tapi kita malu kalau untuk harus langsung menyapa, tengok dari jauh aja. Gitu. Itu nature. Nature kita saling tertarik antar lawan jenis gitu. Nature itu. Gitu kayaknya Putri Yakti. Mudah-mudahan terjawab. Kak, ada satu lagi nih pertanyaan. Pertanyaan. Nah, ini kan sekarang ini kan lagi ini mau kita biasanya kan kalau udah tentang perempuan prapaskah Islam ini biasanya terkait juga tentang poligami sebagaimana yang udah dibahas di presentasi tadi kan ya Kak. Jadi kan kalau dalam hukum Islamnya laki-laki itu boleh lebih dari maksudnya 4 ya kan. Laki-laki itu boleh 4 tanpa seizin istri. Kalau ininya kan gitu. Nah, tapi ya kan pasti kalau misalnya nggak izin istri kan pasti ada yang tersakiti dong. Dan kemudian mungkin makanya sekarang itu timbul istilah-istilah pelakor, perebut laki orang gitu kan. Nah, ini mana yang diutamakan, hukum dulu atau adab dulu gitu? Hukum dulu atau adab dulu ya. Kayak tadi kan kita ngomongnya syariat atau humanity ya, gitu ya. Nah, oke, bismillah. Mudah-mudahan ini karena poligami ini masuk dalam pembahasan dalam satu tesis kakak juga, gitu ya. Salah satu tesis.
kita lihat deh gimana ayat dan hadis, treatment ayat dan hadis ini kepada poligami gitu ya. Kita lihat ayat poligami dalam Al-Quran itu adalah kalau kamu mau bisa menikah 1, 2, 3, dan 4, tapi harus adil ya. Katanya tidak boleh tanpa izin, tapi harus tahu. Kenapa? Untuk jaga nasab. Jangan nanti istri yang pertama itu di Jakarta, istri yang kedua di Bandung, istri yang ketiga di Malang, istri yang keempat di Aceh deh, jauhan kan. Nah, zaman sekarang kenapa dibilang menjaga nasab? Kalau nggak dikasih tahu, nggak dikenalkan, walaupun tanpa ridho ya, yang terjadi adalah ini anak-anak ini semuanya suatu hari kita nggak tahu akan bertemu atau tidak, dan ketemu. Bagaimana kalau yang ketemu ini berlainan gender, suka? Nah, gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka walaupun istrinya tidak ridho, maka kasih tahu bahwa ada anak saya di sini, ada anak saya di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjaga harta warisan. Jadi supaya harta warisan itu tersalurkan kepada yang benar. Hak harta warisan. Nggak boleh juga ketika istri pertama karena bencinya sama istri kedua, nggak suka nih, kan ayahnya udah meninggal. Jadi dikuasai semua, nggak boleh. Kalau dia makan berarti dia makan harta anak yatim. Karena ada hak anak-anak yang lain. Gitu. Itu juga untuk warisan. Jadi harus dikasih tahu. Walaupun ya yang menyedihkan adalah kita baru tahu bahwa beberapa keluarga ya, dan itu kasusnya ada 2 kasus di depan mata saya, baru ketahuan kalau dia berpoligami adalah ketika dia meninggal. Gitu. Kenapa ketahuan? Istri anaknya datang. Istri anaknya datang tiba-tiba menangisi ayahnya, gitu. Atau tiba-tiba menuntut harta. Nah, jadi itu 2 hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Walaupun tanpa izin tapi harus tahu. Harus tahu, karena nasab nggak boleh main-main, ya nggak boleh main-main. Ketika kita salah nikah harus cerai, ya. Zaman dulu juga pada masa sahabat ada ya yang disuruh cerai karena ternyata itu adiknya. Mereka sudah saling cinta loh, gitu ya. Karena nggak tahu itu adiknya. Udah. Yang kedua, hati-hati kalau biar tidak memakan harta anak yatim. Nah, kalau dia ayahnya meninggal, otomatis anak-anak yang lain dari ibu-ibu yang lain juga kan menjadi anak yatim. Nah, apa hukuman bagi orang-orang yang ancaman ya, bukan hukuman, ancaman bagi orang-orang yang makan harta anak yatim? Dosa besar. Ya. Jadi itu menyeramkan, itu 2. Lalu bagaimana treatment Islam sendiri menghadapi poligami, gitu ya? Saya tertarik dengan statement dari Quraisy Shihab tentang poligami, bahwa poligami itu emergency exit, bukan privilege. Saya suka gitu ya. Jadi nampak kalau Islam itu memang mempertimbangkan perasaan semua umatnya, umat Islam sendiri. Coba ya contoh, Nabi Ibrahim istri pertamanya siapa? Siti Sarah. Ya, sudah lama menikah, nggak punya anak. Ya, tapi karena cintanya Siti Sarah pada Ibrahim, dia ingin supaya Nabi Ibrahim punya keturunan. Ada wanita yang baik di rumahnya. Ya, yang bantu-bantu dia di rumah namanya Siti Hajar. Ditawarkan, wahai Ibrahim, ini ada Siti Hajar, ya udah nikah aja. Siapa tahu dari dia ada anak, kan gitu. Siti Sarah yang nawarkan. Dinikahilah Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim. Qadarullah, langsung hamil, langsung Dapat anak. Mulai cemburu. Perempuan tuh gitu. Tadi ngasih, Tadi tegar. tadi nyuruh gitu ya. Perempuan tuh gitu, tadi nyuruh. Terus ketika ternyata
punya anak yang dia tidak punya, kalau kita punyanya sama-sama, I have Ibrahim and you have Ibrahim too, is okay. And then you have Ismail, but I don't have I have nobody. I don't have baby. Mulai terbakar cemburu. Panas hati. Panas hati. Apa yang dilakukan Siti Sarah waktu itu? Apa yang dilakukan Siti Sarah waktu itu? Dia minta Siti Hajar keluar dari rumahnya. Dia minta Siti Hajar diusir. Coba kita lihat, kalau Nabi Ibrahim itu nabi. Ya, Nabi Ibrahim itu nabi. Kalau dia mau marah, bisa aja. Lah kamu dulu yang suruh dia di sini. Bisa kan? Tapi di situ Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar, turunkan dia di tengah gurun yang nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada air. Dan itu sesuai dengan perintah Allah juga. Kan Allah yang suruh turunkan dia di situ. Bawa keluar Siti Hajar bersama bayinya, kemudian berhenti. Kan gitu kata Allah. Nabi Ibrahim bilang, oke, berhenti di sini, di tengah gurun. Iya, di sini diturunkan. Siti Hajar bilang apa? Wahai Ibrahim, ini Allah yang suruh. Allah yang suruh. Kata Ibrahim, iya. Siti Hajar ketika bilang, ketika Allah yang suruh, maka saya redha. Coba lihat bagaimana Allah menghargai rasa cemburu Siti Sarah. Siti Sarah bukan dia menolak, enggak. Dia cuma nggak bisa lihat kebahagiaan itu depan mata. Nggak disuruh cerai kok. Depan mata dia itu. Dan mengizinkan Ibrahim membawa keluar Siti Hajar bersama Ismail, menurunkannya di tengah gurun. Kalau Allah mau, Siti Hajar bisa dihukum. Kalau Siti Sarah kalau salah, maka Siti Sarah dihukum. Tapi tidak. Bahkan Siti Sarah dikaruniakan anak yang juga kemudian anaknya menjadi nabi. Jadi saya melihat sebegininya treatment Al-Quran dan treatment agama Islam kepada perilaku poligami. Semua sisi diperhatikan. Bahkan ada hadis yang bilang bahwa jika kamu keluar, kamu tertarik dengan perempuan lain di luar, maka pulang ke istrimu. Karena apa yang ada di perempuan itu, maka ada di istrimu juga. Jadi seperti itu gitu. Nggak ada yang kamu tertarik ke sana, ayo nikah. Enggak. Islam tidak menyuruh itu. Tapi Islam bilang ke sana. Coba kamu ke sana. Kamu di luar melihat ada wanita cantik, pulang ke rumah. Apa yang dimiliki oleh wanita itu juga dimiliki oleh istrimu. Kita lihat wanita di luar, perempuan lain di luar cantik, make up, istri kita pun cantik, make up di luar. Kan? Cuman ketika kita pulang, bapak-bapak ini pulang kerja, ya istri masih dasteran di rumah, bau bawang, bau minyak goreng, bau nggak tahu yang lain. Jadi yang di luar dilihat bahwa wanita itu cantik, berpenampilan menarik, wangi, pakai parfum mahal, gitu dia. Jadi itu treatment keunikan yang ada. Lalu di ayat lain selain An-Nisa ya, yang memang mempersilahkan laki-laki untuk poligami. Di ayat lain, Rasul bilang sendiri bahwa saya nggak bisa adil ya Allah. Saya nggak bisa adil ya Allah. Hatiku nggak bisa adil. Karena Nabi sudah curhat. Minta maaf sama Allah. Nggak bisa adil. Kemudian Allah turunkan. Nggak apa-apa. Yang adil itu materi aja. Hati nggak masalah. Jadi tuh semuanya tuh difasilitasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, yang salah siapa? Yang salah itu pelaku poligami yang tidak mempertimbangkan apapun. Jadi it's my right to do the polygamy. I have money or something like that. Kayak gitu kan? Padahal segitunya Allah Allah sudah menstate ya di dalam Al-Quran dan hadis gitu. Mengatur pelaku poligami. Cantik kan ya padahal ya. Bahkan saya sempat berpikiran dan sepakat dengan ketika Quraisy Shihab bilang poligami itu adalah emergency exit. Iya ya gitu. Poligami itu adalah fasilitas yang Allah sediakan kepada laki-laki
Karena Allah tahu secara nature laki-laki itu memiliki slot yang banyak. Bahkan kalau bisa dibilang tidak 4, kalau memang mungkin dikasih 10 mereka buat. Gitu. Hanya Allah mensedikitkan jadi 4, nggak dipotong kompas harus 1 juga. Gitu loh. Dia emergency exit dan tapi bukan privilege. Nah, jadi ketika kita ngomongin tentang poligami ini, supervisor saya yang juga supervisornya Mila ya, Mila Azkia, diskusinya itu diskusi dengan teman-teman yang lain juga di dalam ruangan itu. Kalau nggak salah Mila juga ada di sana ya, kalau nggak salah waktu itu. Supervisor kami bilang, Dr. Adlan bilang, membangun rumah tangga itu kita seperti membangun istana, gitu ya, membangun istana kita, membangun istana istri kita. Nah, bagaimana bisa kita mau membangun istana baru dengan menghancurkan istana yang sudah ada? Gitu. Itu kata beliau. Saya juga ingat kata-kata Semanadian. Ya, surga takdir. Nyentuh-nyentuh ya. Di situ tuh bahasanya nyentuh gitu kan. Bagaimana kita bisa memilih kesenangan yang belum pasti, tapi mengorbankan memilih kesenangan yang belum pasti, yaitu istri kedua kan belum pasti ya, tapi kita bilang itu kesenangan, tapi menyebabkan kerusakan yang permanen. Gitu. Ya itu bahasa-bahasa mereka itu para penulis dan salah satu supervisor kita itu kebetulan kalau menulis bagus banget beliau itu, luar biasa. Jadi kira-kira begitulah Dek. Jadi tetap syariah over humanity, tapi kadang-kadang manusia ini suka violate their right. Dia suka suka menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dan kewajiban dia. Jadi ketika ada hak saya kok di sini, misalnya kita punya mobil nih, mobil ada klakson kan? Iya kan? Ya, hak kita dong mau klakson. Hak kita dong mau klakson. Tapi apakah benar ketika kita klakson kita dalam perjalanan dari Gombak ke KL, contoh, kita klakson sepanjang jalan. Karena apa? Karena kita berhak untuk itu. Kita yang punya kok. Benar nggak? Benar. Salah kan? Jadi iya hak dia untuk mengklakson itu, tapi tidak benar. Tidak benar menggunakan hal itu. Jadi they violate the right, menyalahgunakan hak. Gitu ya Dek, mudah-mudahan terwakili ya jawabannya. Iya, puas banget jawabannya, Masya Allah. Nah, dari pertanyaan yang terakhir ini juga nanti kan untuk bulan depan Karini masih ngisi materi di kajian yang corner, dan itu tentang adab pernikahan. Acaranya kajiannya tanggal 20 Maret 2021. Insya Allah akan kita bahas lagi pastinya yang lebih dalam tentang adab pernikahan, bagaimana ya hubungan yang harmonis itu, bagaimana sakinah mawaddah warahmah itu dalam perspektifnya Imam Al-Ghazali. Ya, perspektif Imam Ghazali ya, bukan perspektif Anggreni Ramli, karena Anggreni Ramli taunya cuma teori. Gitu. Jadi kalau misalnya bulan depan mau bergabung, silahkan cek kolom chatnya, itu ada link untuk join di grup WhatsApp, dan untuk Instagramnya juga kita punya ya corner. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat kita semua, amin. Amin ya Allah. Untuk Karini yang sudah bersedia, terus kayaknya ada lagi nggak sih yang bertanya? Masya Allah, sudah kan? Masya Allah sekali. Kak Uswa mau bertanya atau kita sudahi? Minggu depan Karini kan? Ya, masih Karini lagi. Kayaknya pertanyaannya terkait dengan pasangan nih, jadi minggu depan aja. Maksudnya terkait dengan nikahan gitu ya, minggu depan aja. Ya, mudah-mudahan nanti jawabannya objektif ya, nggak subjektif. Karena belum praktisi, masih teori nih. Mudah-mudahan jawabannya nanti objektif insya Allah. Jadi
Iya. Kak Putri belum menginformasikan Kak, jadi ini di-record nanti di-share di YouTube kami. Jadi insya Allah lebih banyak lagi yang akan menerima manfaat dari kajian ini, dari materi yang Kakak berikan, Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, gimana nih baiknya kita akhiri saja ya karena sudah tidak ada pertanyaan ya. Oke, closing statement untuk hari ini bahwa Islam adalah agama yang sangat ramah terhadap perempuan. Dari penjabaran Karini yang sampaikan bahwa perempuan itu tidak bisa diwariskan. Memang dulu tuh sedih banget deh kalau ngeliat kondisi perempuan zaman jahiliyah bahwa mereka bisa diperjualbelikan, diwariskan. Itu rasanya miris banget ya kita sebagai perempuan. Terus yang kedua, kesaksian perempuan itu bukan untuk mendiskreditkan perempuan, tetapi karena nature perempuannya memiliki kondisi emosional yang berbeda dari laki-laki. Kemudian memuliakan perempuan dan Islam juga mengajarkan kita untuk memuliakan perempuan dan dan keluarga gitu. Juga Islam tidak membatasi hak dalam berpolitik, kemudian memiliki kesempatan beramal yang sama. Jadi jika laki-laki beramal soleh, mendapat pahala, maka perempuan juga sama gitu. Kemudian kita juga punya kesempatan belajar yang sama, punya peran yang sama. Jadi kita punya peran yang sama yang diibaratkan seperti pakaian yang melengkapi satu sama lain. Untuk ininya terima jazakallah khairan untuk Karini. Untuk selanjutnya kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semua pemateri untuk hari ini, terima kasih banget. Terus untuk para pendengar, terima kasih sudah setia sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah